Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ikal Muhammad Syauki dari kelas 10 IPS 2. Kali ini saya akan menjelaskan bab tentang peradaban awal Indonesia. Zaman prasejarah. 1. Zaman batu tua atau Paleolitikum. Pada zaman ini memiliki ciri-ciri, yaitu hidup berkelompok. Peralatan terbuat dari batu atau tulang yang masih kasar. Jenis alat yang dipergunakan adalah kapak genggam. Manusia hidup mencari makan dengan cara mengumpulkan food gathering dan berburu. Kedua, zaman batu tengah atau Mesolitikum. Zaman batu tengah memiliki ciri-ciri yang hampir sama dengan zaman Paleolitikum. Di zaman ini, banyak hasil kebudayaan yang ditinggalkan, yaitu kebudayaan Kejokenmodinger, kebudayaan yang diambil dari bahasa Denmark, yakni kejoken atau dapur moding atau sampah. Jadi Kejokenmodinger adalah kebudayaan dari sampah dapur. Pada masa zaman ini sudah mengenal seni berupa lukisan. Pada dinding gua, lukisan itu berbentuk cap tangan dan babi hutan. Yang ketiga, zaman batu muda atau Neolitikum. Zaman ini memiliki ciri-ciri yaitu mulai hidup menetap, peralatan sudah dihaluskan dan diberi tangkai. Alat yang digunakan kapak tonjong dan persegi. Pakaian terbuat dari kulit kayu. Yang keempat, zaman batu besar atau Megalitikum. Zaman batu besar dibangun atas konsep kepercayaan hubungan antara yang masih hidup dengan yang sudah mati, serta pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Jenis bangunan pada zaman ini yaitu Punden Barundak. Punden Barundak adalah bangunan pemujaan para leluhur berupa bangunan bertingkat yang terbuat dari batuan. Yang kedua, menhir. Menhir yaitu suatu tugu yang dibuat dari batu besar. Biasanya digunakan untuk tempat memuja. Yang ketiga ada dolmen. Dolmen yaitu meja batu yang digunakan untuk meletakkan sesaji, pelinggih roh, dan tempat duduk ketua suku agar mendapat berkat magis dari leluhur. Yang kelima, sarkofagus. Sarkofagus yaitu peti mati dari satu yang utuh terdiri atas wadah dan tutup. Peradaban awal Indonesia. Zaman berdasarkan geologi. Zaman Arkeakum. Zaman ini merupakan zaman tertua, diperkirakan 2500 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini, bumi belum stabil dan masih panas. Kulit bumi dalam proses pembentukan, dan pada zaman ini belum ada tanda-tanda kehidupan. Yang kedua, zaman Paleozoikum. Zaman ini diperkirakan berusia 340 juta tahun yang lalu. Keadaan bumi belum stabil. Zaman ini juga disebut zaman primer, karena mulai ada tanda-tanda kehidupan. Beberapa kejadian penting yang terjadi dalam kurun waktu 3 kepunahan masa utama. Yang ketiga, zaman Mesozoikum, disebut juga zaman sekunder, yang diperkirakan berusia 140 juta tahun yang lalu. Saat itu mulai muncul pohon-pohon besar dan hewan besar. Zaman ini berlangsung sekitar 140 juta tahun yang lalu. Yang keempat, zaman Neozoikum. Zaman ini diperkirakan berusia 65-55 juta tahun yang lalu. Keadaan bumi semakin membaik. Perusahaan cuaca tidak begitu besar sehingga kondisinya lebih stabil dan kehidupan berkembang pesat. Zaman ini dibedakan menjadi 2. Zaman tersier. Zaman ini ditandai berkurangnya jenis-jenis binatang besar dan telah hidup jenis-jenis binatang mamalia. Zaman kuarter. Zaman ini merupakan masa yang penting karena muncul manusia purba. Zaman terbagi menjadi 2. Yang pertama,
zaman glasial, dan zaman interglasial. Zaman glasial adalah zaman meluasnya lapisan es di kutub utara sehingga Eropa dan Amerika bagian utara tertutup es. Sedangkan daerah yang jatuh dari kutub terjadinya hujan lebat selama bertahun-tahun. Yang kedua, zaman interglasial adalah zaman di antara dua zaman es. Temperatur naik hingga lapisan es mencair. Akibatnya permukaan air laut naik dan terjadi berbagai banjir di berbagai tempat. Peradaban awal Asia. Yang pertama, peradaban Mesopotamia. Bangsa-bangsa yang menduduki Mesopotamia adalah bangsa Babilonia, bangsa Assyria, dan bangsa Persia. Perkembangan ipteknya aksara paku, sistem kalender berdasarkan peredaran bulan dan matahari, sistem perhitungan sekhademisal. Yang kedua, peradaban India. Peradaban India kuno berkembang di Sungai Indus. Kepercayaan yang berkembang pada peradaban lembah Sungai Indus bersifat polytheisme. Bangsa Dravida memuja binatang yang dianggap suci seperti gajah, lembu, dan kera. Setelah kedatangan bangsa Arya, kepercayaan kedua bangsa membaur dan melahirkan agama Hindu. Peradaban awal Afrika. Peradaban Mesir kuno Afrika. Pada kerajaan lama, zaman kerajaan lama, zaman kerajaan tengah, dan zaman kerajaan baru. Kehidupan sosial, budaya, dan kepercayaan. Struktur sosial masyarakat yang terbagi menjadi beberapa kelas. Keberadaan sistem tulisan hieroglif. Masyarakat Mesir kuno menyembah banyak dewa. Perkembangan iptek, sistem kalender berdasarkan peredaran matahari, penemuan rumus matematika sederhana. Peninggalannya, sistem pengawetan Maya, mumifikasi, bangunan besar seperti piramida, Sphinx, dan objek. Peradaban awal Amerika. Peradaban Maya yang pertama dipengaruhi peradaban Teotihuacan yang berkembang di Meksiko Tengah, mengadopsi konsep negara kota yang dikembangkan oleh peradaban Mesopotamia dan Yunani kuno. Bangsa Maya menerapkan sistem kelas sosial dalam masyarakat. Yang kedua, peradaban Aztec. Raja yang memimpin bangsa Aztec dikultuskan sebagai dewa. Bangsa Aztec mengembangkan sistem hukum yang kompleks. Pertanian Aztec dilakukan di Chimnampa atau pulau buatan. Bangsa Aztec menganut polytheisme. Bangsa Aztec memiliki pengetahuan cukup tinggi tentang ilmu hidrologi atau pengairan. Peradaban awal Eropa. Peradaban Pulau Kreta. Peradaban Pulau Kreta bermulai dari kelompok-kelompok masyarakat yang kemudian berkembang menjadi negara, kota, atau polis. Masyarakat Pulau Kreta belum mengembangkan sistem hukum yang jelas. Segala peraturan dibuat oleh raja yang berkuasa. Masyarakat Pulau Kreta menganut kepercayaan polytheisme, yaitu menyembah banyak dewa. Peradaban Yunani. Peradaban Sparta dibangun oleh bangsa Doria. Pemerintah dipimpin oleh seorang raja. Itulah tadi penjelasan tentang peradaban awal Indonesia. Peradaban awal Asia, peradaban India, peradaban awal Afrika, peradaban awal Amerika, peradaban awal Eropa, dan lain-lain. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.